Jadi kita sedang mencari Tuhan, arahnya kemana nih? Semua manusia pasti dia mencari Tuhan itu keluar dulu. Selama orang masih mencari Tuhan yang dia sembah pada objek, ketahuilah itu pasti gagal. Menghadap itu bukan menghadapkan wajah begini, tapi hati dan pikiran gitu. Sehingga Allah bisa bicara gitu ke dalam hatimu. Memindahkan kiblat ke hati itu memang berat, karena selama ini kita hidup pakai asumsi, persepsi dan sebagainya yang dari pikiran. Jadikanlah hatimu sebagai kiblatmu gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, kita masih menyelami sholat gitu ya. Dan teman-teman terima kasih, saya selalu ulang-ulang, kita juga sangat berbahagia untuk terus belajar, untuk terus membuka pikiran, membuka hati, dan terus kita sama-sama menjadi teman bertumbuh. Dimana seperti apa yang kita sudah bahas ulang-ulang bahwa kita di sini pembelajar yang terus mau belajar, dan ini jadikanlah sebagai satu referensi untuk dikaji ulang, dikunyah pelan-pelan, karena pada akhirnya kebenaran sejati itu adalah sesuatu yang kita dapatkan secara esensial langsung. Dan kita akan masuk tentang kiblat. Nah ini menarik sekali gitu. Kiblat sholat ini kan katakanlah kita bicara kiblatnya sholat orang Islam ini ke Masjidil Haram gitu ya, ke Ka'bah gitu. Nah, apa sih makna kiblat? Kenapa kiblatnya ke situ dan seterusnya? Pasti kan ada hakikat di belakang itu. Kita kupas tentang kiblat. Silakan, Mas Sony. Ya oke, terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi kita bahas tentang kiblat ya, karena ada permintaan juga kan dari teman-teman untuk bahas tentang kiblat. Kenapa sih kalau sholat kita umat Islam harus menghadap ke kiblat gitu ya? Hakikatnya apa dan kenapa harus menghadap ke Ka'bah gitu ya? Betul. Apa karena ada orang bilang kayak menyembah berhala gitu, ngadep ke Ka'bah gitu kan? Padahal kan itu harus ada hakikat. Yeah. Segala sesuatu itu kalau kita lakukan harus ada hakikat pengetahuan yang kita harus paham. Jadi jangan melakukan sesuatu tanpa pengetahuan ya. Dan meninggalkan sesuatu juga tanpa pengetahuan. Jadi surat 17 ya 36 ya. Tuh. Untuk kiblat ini Kang Abu boleh nggak baca ya surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayat 142 sampai 145 tuh ya. Oke, Al-Baqarah 2142. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, umat Islam dari kiblatnya, Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil semua ayat keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ya, jadi di sini ada pemindahan kiblat ya dari Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa gitu ya ke Masjidil Haram. Pada waktu itu kan ceritanya kan Nabi Muhammad lagi memohon untuk supaya kiblat itu jangan menghadap yang jauh gitu ya, tapi menghadap ke Masjidil Haram. Lalu lagi tengah-tengah sholat, ceritanya kan di Masjid Kiblatin ya, kalau ada yang tahu ya, Kiblatin itu masjid yang dua kiblat. Jadi di tengah-tengah sholat Nabi Muhammad muter gitu dari menghadap ke Masjidil Aqsa.
atau Baitul Maqdis itu menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian sehingga itu ada masjid namanya Qiblatain. Baitul Maqdis itu artinya kan Baitul Muqaddas, yaitu rumah yang disucikan. Muqaddas itu artinya suci. Jadi sebenarnya dan Masjidil Haram juga tempat sujud yang haram artinya suci juga gitu. Jadi sebenarnya dua-dua itu artinya sama-sama suci gitu ya. Cuman bedanya kalau Baitul Maqdis itu adanya di Aqsa, sementara Baitullah atau Ka'bah adanya di Masjidil Haram gitu. Jadi itu sebenarnya simbol sih. Aqsa itu artinya jauh gitu ya. Jadi Aqsa itu artinya jauh. Selama sebelumnya itu ya, sebelum terjadi pemindahan itu, kita menghadap ke Tuhan yang jauh gitu. Sekarang hadapkanlah ke kiblat yang Tuhan itu ada di Bait Allah gitu. Bait Allah adalah ke kolbu gitu ya. Kolbu mukmin Baitullah gitu. Jadi artinya itu pemindahan yang secara hakikat kamu tuh udah mencari Tuhan yang jauh gitu. Kemana-mana kamu mencari Tuhan ya, ternyata Tuhan itu nggak ada di tempat-tempat tertentu gitu. Kan kita tuh perjalanan kita mencari Allah tuh kan udah kemana-mana. Cari Allah yang jauh-jauh. Terus ternyata setelah kita sadar bahwa ternyata Allah itu adanya dekat gitu. Tidak di Aqsa atau jauh, Aqsa atau jauh, tapi ternyata ada di Bait Allah, Baitullah tuh adanya di dalam hati gitu ya. Jadi itu pemindahan yang kalau di Quran bilang sangat berat gitu. Karena kita ngerasa Tuhan itu di luar diri kita gitu. Sekarang dipindahkan ke Tuhan yang ada di dalam kita gitu. Bahwa kita itu udah ada di dalam Tuhan gitu. Sehingga ada kata-kata yang menarik tuh kan, ketika perjalanan kamu mencari Tuhan itu berakhir, maka perjalanan kamu di dalam Tuhan itu dimulai gitu kan. Jadi disinilah pemindahan kiblat itu hakikatnya. Jadi sebenarnya kan ketika kita menghadap kepada Baitullah, kita kan tidak sedang menyembah Ka'bah. Karena kan di surat 106 ayat 3 itu dikatakan bahazal bait. Jadi kepada Tuhan pemilik rumah ini gitu kan, kepada Tuhannya gitu. Jadi di situ hakikatnya adalah memindahkan kepada yang dekat. Dan di situ ada satu hal yang penting bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani atau agama apapun tahu bahwa pemindahan ini tuh hak gitu loh, benar gitu. Artinya ini nggak bicara kiblat secara arah sholat sebenarnya, arah sholat syariat. Karena mereka bisa menerimanya. Berarti kan ini lagi ngomongin hakikat gitu. Bahwa kemanapun kamu menghadap itu bukan menghadapkan wajah begini, tapi hati dan pikiran gitu. Ya, seperti misalnya ayat menundukkan pandangan ketika melihat wanita misalnya. Itu bukan pandangannya yang ditunduk gini, tapi yang ditundukkan adalah hati dan pikirannya gitu. Kemanapun kamu menghadap, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Itu bukan kita lagi kemana-mana lagi jalan semua harus berpaling Masjidil Haram. Tapi hati dan pikiran kita itu harus mengarah terus-menerus ke Masjidil Haram, artinya kepada Baitullah gitu, pada hati gitu. Baitullah itu kan sebenarnya kan hati ya. Jadi mengarahkan kepada itu. Dimanapun kamu menghadap, arahkanlah wajah atau hati dan pikiranmu kepada hatimu gitu, hati nuranimu gitu, terus menerus. Dan di situ disebut sebagai Masjidil Haram, itu artinya tempat sujud yang haram, itu artinya dilepas dari semua persepsi, semua dogma, semua doktrin, semua apapun yang menghalangi petunjuk Allah itu, lepaskan semua sehingga hatimu tuh terus menerus disucikan dari semua itu, sehingga Allah bisa bicara gitu ke dalam hatimu. Dan kemanapun dalam situasi apapun, sholatlah gitu kan. Sholat itu artinya kan kemarin terhubung. Tapi terhubung dengan Allah yang di mana? Yang selalu hati dan pikiran kita mengarah kepada Masjidil Haram itu. Secara hakikat adalah hati, pikiran, segala macam yang dilepaskan dari semua hal-hal yang tidak suci gitu. Tidak suci itu artinya yang mengotori gitu ya. Yang kedua tuh ada juga di surat 2 ayat 115 kan, bahwa kemanapun kamu menghadap,
di situ ada wajah Allah. Yes. Padahal di sini dibilangnya dimanapun kamu berada, palingkanlah ke Masjidil Haram gitu. Jadi berarti wajah Allah itu bukan di sana gitu, tapi di mana-mana. Asal kita hati dan pikirannya tuh bisa lepas gitu ya. Hati itu bisa mengarah ke banyak hal secara bersamaan gitu. Misalnya hari ini saya punya keinginan A, B, C, D, bisa ke ribuan hal secara bersamaan mengarah gitu. Nah, cuman di sini Allah mengatakan palingkanlah wajahmu hanya ke Masjidil Haram itu, menghadaplah kepada Allah, pada Tuhan gitu. Jadi artinya kita tuh perlu melepaskan semua keinginan-keinginan di mana hati kita mengarah kepada itu dan mengarahkan hati kita hanya kepada Allah gitu, kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu nanti kita bahas di episode berikutnya bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang abstrak, tetapi diriku yang sejati gitu. Diriku yang sudah lebur di dalam Tuhan. Ciri-cirinya adalah setiap langkah tuh kita dibimbing Tuhan melalui hati kita itu. Karena sebenarnya yang bisa alat komunikasi kita dengan Allah tuh lewat hati gitu. Pikiran itu akan seperti awan yang membuat langit tidak terlalu cerah gitu. Memindahkan kiblat ke hati itu memang berat. Karena selama ini kita hidup pakai asumsi, persepsi, dan sebagainya yang dari pikiran. Sekarang dengan ajakan ini maka jadikanlah hatimu sebagai kiblatmu gitu. Mungkin. Oke, jadi kata kuncinya sebetulnya sebuah hakikat untuk berbicara dari yang jauh ke sesuatu yang dekat tuh ya. Esensinya itu yang pertama ya. Oke. Yang kedua bahwa Baitullah itu adalah hati nurani kita gitu. Oke. Thank you Mas, nanti aku balik lagi ke Mas Sony. Bang Damai, silakan. Seru nih. Terima kasih Kak Abu, Mas Sony, teman-teman Tiga Fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Secara sederhana kan kiblat itu artinya arah. Arah kan. Jadi kita sedang mencari Tuhan, arahnya kemana nih? Nah, secara normatif syariat itu kita dituntun untuk mengarahkannya pada satu fokus. Ini syariat dulu nih, Ka'bah gitu. Akal kita yang sederhana pasti tahu kita tidak menyembah batu gitu. Tapi kalau dari sisi filsafat nih, Kang Abu, akal, itu kan selalu ada subjek objek. Pikiran kita itu tadi dibilang suka memperhatikan banyak hal. Nah, supaya dia itu fokus pada satu hal, harus ada yang ditetapkan. Jadi perubahan kiblat dari objek ke subjek. Ini sebenarnya langsung ini, nggak banyak mutar-mutar. Tadi kan dikasih konteks sejarahnya gitu. Jadi orang misalnya sholat kan bisa jadi meditasi, cara kita relax, cara kita untuk bertemu Tuhan, connecting to God gitu. Pasti teman-teman yang dari tradisi Islam begitu sholat, fokusnya kan kemana-mana. Nah, harus ada satu titik fokus. Anchor. Tradisi manapun punya tuh. Tapi diingatkan, bukan di situ loh. Jadi sederhananya itu Kang Abu, dari objek ke subjek. Apa sih yang kita sembah? Awal-awal pasti objek. Meskipun kita orang, saya menyembah Tuhan yang Maha Esa, Rabbul Alamin. Tapi kan begitu kita ditagih utang, lagi sholat, objek yang bisa membayar debt collector itu yang mau nagih utang. Iya kan? Itu realnya gitu loh. Kalau orang lagi mau nyalon jadi wali kota atau jadi apa, lagi sholat atau lagi zikir, ya yang nongol itu. Gimana supaya saya terpilih? Jadi objek perhatian itu kan banyak banget. Banyak banget. Jadi dibuat dulu ke satu fokus, tapi masih objek. Karena dari objek ini nanti baru balik arah ke subjek. Jadi semua manusia pasti dia mencari Tuhan itu keluar dulu. Ya rumahnya itu di Islam itu Baitullah, masjid, Ka'bah gitu. Tapi kan Nabi kasih clue juga. Qalbun mukmin Baitullah gitu. Kolbunya orang yang beriman itu loh rumah Allah. Itu kan dari tadinya keluar balik arah. Makanya tawafnya juga nanti clock. Kalau clock kan perhatiannya keluar.
Betul. Kalau tawaf anti clock, perhatiannya ke dalam. Gitu. Jadi catatan saya di sini, aqsa itu simbol dari objek. Kita masih, pikiran kita membutuhkan objek untuk diam. Oke. Nggak apa-apa salah dulu, tapi yang penting dia tidak tersebar. Perhatiannya tidak tersebar. Makanya dalam tradisi zikir, di meditasi, di tarekat, itu kan yang paling langsung diperhatiin apa, Kang? Napas. Ada orang-orang tertentu, kata-kata tertentu, misalnya hu, Allah, la ilaha illallah. Jadi perhatiannya masih ke kata-kata, masih makna di balik kata-kata, rasanya barangkali. Lama-lama di situ pada satu titik baru kiblatnya benar ke subjek gitu. Jadi pas tadi Mas Sony menerangkan itu, ada clue nih, mengubah arah perhatian kita dari objek ke subjek. Objek paling mudah dipahami orang awam adalah fisik. Orang kalau jatuh cinta, apa yang dibayangin sama dia? Ya kekasihnya lah. Mukanya apa kayak gitu, nggak, dompetnya juga kali. Jadi objek perhatian yang masih berubah-berubah, itu bukan itu kiblat yang sebenar. Tapi secara natural pikiran manusia pasti ke objek pikiran dulu. Makanya ada clue tuh kalau kita baca Allahu Akbar Kabir, kan ada tuh dari tadi kan. Ini wajah tu wajahiyah lillazi fataros. Tadinya kan Nabi Ibrahim juga menganggap Tuhannya itu adalah bintang, kan gitu kan, bulan. Meskipun katakan itu haja kan, haja Rabbi, bukan bintang yang jauh. Pada satu titik, oh kok ini masih pergi, bintang tenggelam, bulan tenggelam, matahari tenggelam. Tiba-tiba loncat konklusinya, aku tidak mau menyembah yang berubah, itu masih ciptaan. Aku menyembah yang menciptakannya, ya kan? Ini wajah tu wajahiyah lillazi fatoros samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada subjek. Objek banyak, Kang Abu, Mas Rani. Subjeknya satu. Jadi objek perhatian itu ya umat Islam secara syariah diarahkan supaya rapi pada satu titik Ka'bah. Kalau kita dari jauh, misalnya dari Amerika, dari Inggris, ya arah ke barat gitu kan, gitu ya. Tapi mereka yang sudah tahu hakikat, kalau pikiran kita masih loncat sana loncat sini, cari dulu titik fokus satu. Begitu titik fokus satu, dia diam, dia rileks, dia hening, baru kenal tuh siapa itu subjek. Nah setelah sadar subjek itu, aku itu, baru benar kata-kata dari surat pembuka itu. Ini wajah tu wajahiyah lillazi fatoros samawati wal ardh hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Aku tidak banyak lagi, nggak musyrik lagi perhatianku, nggak banyak lagi. One single subject, terus many object. Makanya penting sholat itu menghadap kiblat. Sholat mesti menghadap kiblat, kalau nggak sah. Tapi tahap awal secara syariat ya udah ngadap ke sana. Kan kita dari timur ngadapnya ke pusat dong. Nah kalau kita udah nyampe di pusat, mana ngadap kemana? Kalau lagi kita jadi astronot di bulan, ngadapnya kemana? Kemana? Itu kan kalau bahasa logika yang ini kan, kalau ngadapnya kemana? Tapi kalau kita sudah tahu ngadapnya itu ke subjek. Selama orang masih mencari Tuhan yang dia sembah pada objek, ketahuilah itu pasti gagal. Jadi selama kita masih mengarahkan pandangan kita ke objek, itu pasti banyak. Dan itu lemah. Makanya ada perubahan kiblat. Gak ke situ loh. Karena objek itu jauh, aqsa. Sekarang arahin kemana? Subjek. Subjeknya siapa? Badan. Badan ini objek. Objek buktinya kita bisa perhatiin. Ketika kita duduk diam, objeknya apa? Banyak pikiran, perasaan, emosi, ego, sensasi. Itu semua objek perhatian. Tapi orang suka lupa. Sekarang aku hadapkan kepada siapa sih yang memperhatikan?
Jadi sholat itu menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Kiblatnya mana? Objek dulu, baru langsung ke subjek. Napas itu adalah pengantar yang sangat powerful ke subjek. Karena napas nggak ada identitas. Emang kalau kita bernapas itu laki, enggak, itu perempuan, itu tua, itu muda, kaya, miskin, nggak ada identitas. Napas saja. Nah, beberapa teman yang mau sholat khusyuk itu, kadang saya suka kasih saran, kalau mau khusyuk, carilah apa yang bisa kau perhatikan yang nggak ada identitasnya, nggak bisa dinilai, tapi betul-betul langsung membawa kita kepada inti. Napas. Kalau kita lihat konteks sejarahnya kan itu cara untuk mengajarkan yang direct ini, yang langsung ini. Tadi waktu Mas Sony ngomong gitu, wah ini oke juga nih, dari objek ke subjek. Dan sudah dikasih simbol. Tawaf itu jangan keluar lagi. Ke dalam ya? Ke dalam. Oke. Ke dalam isinya apa? Subjek. Nah, pada saat kita sampai ke subjek, yang ada hanya apa? Kita ketemu pusat. Kita ketemu jati diri. Kita kembali ke fitrah. Kalau masih pakai identitas objek, nggak bisa khusyuk. Ya ada khusyuk kadang-kadang gitu. Karena di dalam diri manusia kan sebetulnya ada Tuhan. Nah bayangin lagi, kalau Tuhan meliputi segalanya, mau kemana lagi? Nggak ada tempat yang tidak manapun menghadap ya ke situ lagi. Tetapi sadar dulu subjeknya kan gitu. Yes. Kalau belum sadar subjeknya pasti lompat sana, lompat sini. Dan para penonton silakan mengecek, memvalidasi dari pengalaman sehari-hari. Jadi kalau saya ditanya teman-teman 3 fakir, Bang Dami gimana kalau sholat? Ya udah, aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi kan. Zat. Fatoros samawat itu indah banget itu. Ibrahim kan tadinya mengarahkan pandangannya simbolnya keluar, bintang, bulan, matahari. Tahu-tahu terakhir itu, baru itu Hanifah Muslimah, aku pasrah. Itu pindah dari Aqsa ke Haram. Iya. Dari yang jauh ke yang Okay. Jadi kalau saya boleh tambah. Silakan. Ini pertama ya, ketika kita disebut Masjidil Haram, Masjidil Haram tuh ada, menurut saya masjid tuh ada 3 gitu. Pertama adalah masjid fisik yang disebut Masjidil Haram yang ada tempatnya itu, di mana di dalamnya ada Baitullah gitu ya. Tapi itu kan simbol ya. Ya. Yang kedua adalah masjid itu buat saya kan masjid katanya tempat sujud ya. Iya betul. Jadi dimanapun di semesta ini adalah tempat sujud kita gitu. Jadi saya menganggap bahwa masjid itu ya dimanapun kita berada gitu. Dimanapun Allah ada. Berarti kan ada di mana-mana kan, Al-Muhit, maha meliputi kan. Artinya di mana kita berada, disitulah tempat sujud kita. Tandanya apa? Tandanya di situ kita punya output gitu. Makanya di surat 48 ayat 29 disebut ada bekas-bekas sujud kita di mana-mana gitu. Iya. Ya, jadi tanda kita tuh tunduk patuh kepada Allah tuh ada output yang kita lahirkan, kita hasilkan, yaitu dalam hal ini kita ikut berpartisipasi atau ikut di dalam rencana-rencana atau kehendak-kehendak Allah di keberadaan ini gitu. Dimanapun kita berada, itu tanda-tanda sujud kita gitu. Yang ketiga, masjid itu atau tempat sujud itu adalah di dalam diri kita sendiri, yaitu hati dan pikiran kita yang selalu sujud gitu kan. Dan kalau makanya dibilang kalau dibacain ayat langsung bergetar dan sujud gitu. Artinya sholat itu kalau kemarin bicara tentang keterhubungan, maka keterhubungan itu adalah selalu terhubung dan selalu diberikan petunjuk. Ketika diberikan petunjuk, kita ikuti gitu. Jadi tempat sujud yang hakikat itu adalah di dalam diri kita sendiri. Tapi harus diharamkan, disucikan gitu. Dari semua yang bukan dari Tuhan gitu. Sehingga yaitu apa? Nafsu, persepsi, dogma, doktrin, apapun itu kita lepas gitu, kita sucikan. Sehingga benar-benar yang pure dari Tuhan itu kita dapatkan gitu. Makanya Nabi Muhammad ketika disebut ummi itu bukan ummi
buta huruf. Tapi nggak bisa baca. Lepas dari semua hal-hal yang konsep-konsep itu gitu. Jadi Masjidil Haram adalah di dalam diri setiap manusia yang dekat. Di dalamnya ada Baitullah gitu. Dan agama apapun, kepercayaan apapun gitu. Jadi bukan berarti untuk agama Islam saja. Karena ini nggak lagi bicara syariat gitu. Ini bicara hakikat yang sangat dalam. Tapi kemudian oleh umum tuh diterjemahkan sebagai ini syariat gitu. Jadi orang Islam kalau sholat yang menghadap ke Ka'bah itu doang gitu. Surat 9 ayat 28 yang nggak salah itu ada sifat musyrik nggak boleh masuk ke Masjidil Haram. Ya. Sehingga di jalan tol kalau dari Jeddah ke Mekah itu ada tulisan Muslim non Muslim gitu. Iya. Padahal sifat kan. Iya. Sifat musyrik. Kalau dilihat secara hakikat itu justru jadi indah. Musyrik kan itu masih banyak campuran. Betul. Objek banget. Ya, objek banget. Bener. Bagi yang boleh masuk Masjidil Haram ya yang satu aja. Iya. Yang udah melepaskan semua objek. Iya. Keren. Dibilang kan orang-orang musyrik itu najis, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Tapi kata-katanya di sini di surat 9 ayat 28, jika kamu khawatir miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan. Jadi hubungannya najis, musyrik dan miskin apa? Itulah kikir, pelit. Iya. Itu sifat-sifat musyrik yang najis, nggak boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kita gitu. Ketika kita menjadikan Masjidil Haram atau diri kita yang di dalam ini sebagai kiblat gitu. Oke. Kalau kita nggak beres dari sifat-sifat musyrik ini, artinya di dalam diri tempat sujud masjid kita di dalam ini tidak suci, tidak haram, nggak bisa kita jadiin kiblat. Kotor gitu. Berarti nggak usah jauh-jauh ya Mas ya, mau jadi orang musyrik pelit aja ya. Iya. Salah satu sifatnya kan berarti gitu ya. Iya. Merasa memiliki jadi objek lagi gitu Bang Damai. Tapi diterjemahin oleh pemerintah Arab gitu. Orang non Muslim nggak boleh masuk ke kota Mekah gitu. Oke. Penjelasannya jadi gitu ya. Jadi kayak gitu. Padahal harusnya sifat musyrik nggak boleh masuk ke dalam masjid di dalam diri kita. Karena yang KTP-nya Islam juga memungkinkan untuk musyrik berarti kan. Tapi susah ngeceknya sih Mas. Musyrik meter susah sih. Susah. Iya. Oke. Dalam ininya. Pembahasan ini. Ini kalau dimengerti luar biasa. Oke. Iya. Oke. Sip. Thank you Bang Damai, Mas Sony. Ini menarik banget ya. Mungkin ya sekarang kalau dalam konteks yang namanya syariat kan kayak beda derajat sedikit, jadi bisa berantem gitu Mas Sony, Bang Damai. Tetapi beda arah kiblat itu jadi diganti loh, direnovasi loh. Renovasi gitu kurang belok. Pernah nonton film ini nggak, Sang Pencerah? Oh belum. Jadi kayak Haji Ahmad Dahlan itu nggak ngerasa bahwa ini belum bener, dipindahin gitu, direnovasi. Iya. Jadi padahal kan ya itu nggak apa-apa secara syariat ya. Secara hakikatnya kan kemanapun kamu menghadap, ya di situ ada wajah Tuhan yang dekat gitu, bukan yang Aqsa tapi yang dekat gitu. Oke. Thank you Mas Sony, Bang Damai. Mudah-mudahan dengan memahami kiblat ini juga kita tidak hanya terjebak dalam konteks syariat gitu, tetapi Aqsa yang jauh menuju kepada Masjidil Haram yang dekat, dari objek menuju kepada subjek yang akhirnya adalah melepaskan semua ilusi, melepaskan semua selain aku, dan hanya aku yang tunggal itulah yang sejati. Terima kasih.